Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan. Kita bersyukur karena kemuliaan-Nya kita boleh kembali lagi bertemu dalam ibadah yang boleh kita akan lakukan bersama-sama. Oleh pada kesempatan yang indah ini saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan hadirat pikiran kita datang memuliakan nama Tuhan dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan, Khalik langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Gereja dan di dalam penyertaan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita. Sementara kalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau saat pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Itu semua karena anugerah-Nya. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Kami hidup Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Dan kami mau Tuhan, Engkau terus pegang erat kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Karena kami tidak akan pernah mampu untuk berjalan sendiri tanpa pertolongan. Engkaulah alasan untuk hidup Tuhan. Dan kami mohon Engkau pegang erat tangan kami, tuntun jalan hidup kami Tuhan. Ku hidup
menjamin kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Dan kami boleh beribadah. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan penuhkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara semua yang ada di rumah juga merasakan sukacita, amin. Merasakan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, amin. Semua karena kasih-Nya, semua karena kemurahan-Nya, semua karena kebaikan Tuhan. Karena kasih-Nya tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan namanya, sebab Yesus baik. Haleluya. Kekuatan dan mazmur kita. Hatiku percaya padamu Tuhan. Tuhan
saudara duduk, kita akan mempersiapkan persembahan kita akan serahkan kepada Tuhan. Saudara bertugas untuk kolektor untuk maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang sampai hari ini kami boleh rasakan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan persembahan kami yang kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami melalui harta kami. Kiranya Kau akan sucikan dan kuduskan bila persembahan kami ini Tuhan boleh layak dan berkenan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersorak-sorai bagiku. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami penuh tertawa Tuhan, walaupun boleh dibilang orang-orang sana sini susah, tetapi kami sebagai anak-Mu Tuhan ada sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan di tengah-tengah pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, mungkin yang ada di rumah, di tengah-tengah saudaranya, kami berdoa Tuhan yang saat ini memberikan persembahan buat pekerjaan Engkau. Berkati Tuhan akan kesehatannya dan sucikan Tuhan agar persembahan itu berkenan bagi Engkau. Kami yakin Tuhan pada tengah-tengah kehidupan kami bersama jemaat kami yang saat ini memuji dan membesarkan nama Engkau. Hanya di dalam Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita juga mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan mengangkat satu pujian yang menyatakan bahwa kami percaya Tuhan akan segala janji-janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin. Engkau akan menepati setiap Tuhan firman-Mu, karena di dalam firman-Mu
Engkau selalu ada bagi kami. Kami tidak punya alasan untuk takut. Kami tidak punya alasan untuk lari dari kenyataan hidup ini. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam naungan kuasa Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan. Dan pada kesempatan pagi ini kami akan belajar dalam firman Tuhan. Engkau yang menolong kami, hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Engkau urapi sehingga setiap kebenaran firman Tuhan akan berkuasa memberi kekuatan, penghiburan bagi kami semua. Mari ya Bapa, sepenuhnya ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu kita bersyukur kalau pada kesempatan pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah dan masih diberikan waktu untuk kita mendengar akan sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita, ada selalu dua sisi peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Ada saatnya kita mengalami situasi yang menyenangkan, tetapi tidak juga bisa kita pungkiri, kita juga mengalami situasi yang susah. Ada kalanya ada situasi yang manis, tetapi ada kalanya Tuhan izinkan situasi yang pahit terjadi dalam kehidupan kita. Ada masanya kita mengalami kebahagiaan, tetapi juga bagian dari kebahagiaan itu Tuhan izinkan ada duka cita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan dua sisi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk kita belajar dari setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita boleh memilih, tentu kita berharap peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita penuh dengan sukacita. Dan kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan siap kapanpun menyambut peristiwa-peristiwa seperti itu. Tetapi pada realitanya satu paket Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada situasi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Bagaimana apabila situasi yang tidak menyenangkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap siap? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, tidak ada pilihan, kita harus hadapi situasi yang sulit, tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap siap sekalipun keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 dan 13. Firman Tuhan sampaikan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi pasal 4
12 dan 13 ditulis oleh seorang rasul yang luar biasa. Dia adalah Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Filipi ketika saat itu Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Saat itu sedang terjadi pergolakan di jemaat yang ada di Filipi, sehingga Rasul Paulus perlu menyampaikan hal yang menguatkan akan keberadaan mereka di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan yang dialami jemaat di Filipi. Kalau kita melihat perikop di atas diberikan judul terima kasih atas pemberian jemaat. Rasul Paulus menyampaikan di dalam ayat yang ke-10, dia merasakan sukacita karena ada sebagian jemaat yang memberikan perhatian di tengah-tengah pergumulan yang dialami Rasul Paulus, dan itu mendatangkan sukacita bagi Rasul Paulus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ujian terbesar di dalam kehidupan kita adalah apakah di tengah-tengah situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, masihkah kita mempunyai hati untuk memberi? Ada banyak orang hari ini, saudaraku, berlomba-lomba untuk memberi, tetapi bagaimana dengan kita? Kita mungkin berpikir, Pak, saya saja tidak ada yang memperhatikan, saya tidak ada yang memberi, saya tidak ada yang memberikan sesuatu pun di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Tetapi saudaraku, kalau kita merenungkan jemaat di Filipi juga bukan jemaat yang kaya, karena di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua, jemaat Filipi adalah jemaat yang miskin. Tapi di tengah-tengah kemiskinan itu, mereka tetap dapat memberikan sesuatu untuk Rasul Paulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menghargai akan pemberian yang disampaikan oleh jemaat di Filipi kepada dia. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, bagi Rasul Paulus bukan semata-mata pemberian itu yang membuat Rasul Paulus bangga, yang membuat Rasul Paulus bersukacita, karena ketika jemaat Filipi memberi kepada Rasul Paulus, mereka belajar mengasihi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi Rasul Paulus, sesuatu yang dialami di dalam perjalanan pelayanannya adalah sesuatu yang semuanya mungkin adalah situasi yang tidak menyenangkan. Maka di dalam ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara, kata tahu berasal dari bahasa Yunani eidu, yang artinya melihat, mengalami, dan paham betul. Jadi ketika Rasul Paulus mengatakan aku tahu itu kekurangan, Rasul Paulus mengatakan aku melihat, aku mengalami, dan aku paham betul rasanya kekurangan itu seperti apa. Sehingga bagi Rasul Paulus, kekurangan-kekurangan yang dia alami, kesulitan-kesulitan yang mengiringi perjalanan pelayanannya, itu bukanlah sesuatu yang membuat dia merasa, waduh, saya mengapa memutuskan menjadi orang Kristen. Karena di bagian lain ayat yang ke-12, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya itu, lepas itu kekurangan, lepas itu kelimpahan, itu bukanlah rahasia bagi Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat yang 29 juga mengatakan bahwa selain kita dipanggil untuk menjadi percaya kepada Kristus, di bagian lain kita dipanggil juga untuk mengambil bagian dari penderitaan yang Kristus alami. Jadi Rasul Paulus sadar betul ketika dia percaya kepada Kristus, maka ada bagian-bagian yang dia harus kerjakan, yaitu sangkal diri, pikul salib,
dan juga jika memungkinkan nyawa pun dipertaruhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupannya, lepas itu kekurangan, lepas itu kelimpahan, tidak menjadikan Rasul Paulus kemudian meninggalkan Tuhan. Karena Rasul Paulus melihat, mengalami, dan paham betul apa itu yang namanya kekurangan, apa yang namanya kelaparan, apa yang namanya penderitaan. Bagi Paulus, hal yang terjadi dalam hidupnya berkaitan dengan situasi yang tidak menyenangkan, atau boleh saya katakan seperti pil pahit, bukanlah hal yang tidak diketahui, saudara. Oleh karena itu, ketika situasi kekurangan itu terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-13, saudaraku, dia merasa bahwa situasi-situasi sulit itu tetap kuat. Mengapa? Karena Rasul Paulus mengatakan yang 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi ketika situasi sulit terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dapat menanggung semuanya itu. Rahasianya adalah ketika Rasul Paulus tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya percaya tidak ada yang lepas dari dampak kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Semua merasakan. Tetapi saudaraku, bagaimana kita tetap bertahan di situasi sulit yang Tuhan izinkan hari ini dalam kehidupan kita? Kuncinya disampaikan Rasul Paulus adalah ketika kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman Tuhan, tinggal dalam firman Allah. Oleh karena itu, saya mendorong kepada sidang jemaat Tuhan, yuk hari-hari ini kita tinggal dalam firman Tuhan. Ada berapa banyak hari-hari yang kita lewati dengan kesenangan-kesenangan kita, dengan hobi-hobi kita, dengan mungkin kesibukan pekerjaan. Kalau hari ini kebijakan untuk bekerja dari rumah, ada banyak waktu yang kita mungkin miliki ketika di rumah. Seberapa banyak waktu yang kita pergunakan untuk kita membaca firman Tuhan, merenungkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus tinggal di dalam firman Tuhan, ketika Rasul Paulus tinggal di dalam Allah, maka apa yang didapatkan Rasul Paulus? Ketika Rasul Paulus tinggal di dalam firman Allah, Rasul Paulus mengatakan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ayat 13 sudah dikatakan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kata kekuatan berasal dari bahasa Yunani endinamu. Kalau kita mendengar kata dinamo, tentu kita tidak asing. Saya teringat pada masa kecil, saudaraku, saya punya sepeda dan di sana ada satu perangkat kecil yang dipasang di bagian depan dan ada satu knop kecil yang bisa diputar ketika roda itu berjalan. Dan ketika dinamo itu berputar, maka dapat menghasilkan sumber daya yang menghidupkan lampu. Lampu di sepeda tidak akan pernah bisa menyala, tidak akan pernah bisa digunakan tanpa adanya dinamo. Dan kata endinamo, saudaraku, mempunyai arti memperkuat. Jadi ketika
ketika Rasul Paulus tinggal di dalam dia memperoleh endinamo, dia memperoleh kekuatan yang artinya memperkuat. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ketika situasi yang sulit itu terjadi dalam kehidupannya, dia tidak dapat menanggung sendiri, tetapi karena ada Allah, karena dia tinggal di dalam Tuhan, maka ada sesuatu yang memperkuat dia untuk dia tetap bisa menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kata endinamo yang kedua berarti memperkuat atau memberi kekuatan terus-menerus sampai selesai, tetap dalam keadaan kuat. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kata endinamo yang artinya memberi kekuatan yang terus-menerus secara kontinu, tidak hanya sekali saja, tapi terus-menerus kita ketika mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sesuatu yang berat, Allah sanggup memberi kekuatan terus-menerus sampai pada akhirnya kita menyelesaikan segala pergumulan kita tetap dalam keadaan kuat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apabila kita mengalami kesulitan, kita datang kepada rekan kita, datang kepada orang-orang terdekat kita, yang terjadi satu kali mungkin masih diterima dengan baik, dua kali mulai agak bersikap bagaimana, tiga kali mungkin saudaraku sudah kurang responnya, dan keempat, kelima kali saudaraku mungkin tidak akan ditanggapi dengan baik. Tetapi Tuhan Allah akan terus memberikan kekuatan kepada kita manakala kita tinggal di dalam Dia secara terus-menerus, secara kontinu, sampai kita menyelesaikan pergumulan kita tetap dalam keadaan kuat. Ketika kita tinggal di dalam firman Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini luar biasa. Dan Rasul Paulus merasakan betul bagaimana perjalanan pelayanan yang dia alami itu tidaklah mudah. Tetapi Rasul Paulus dapat melewati segala kesulitan itu bersama-sama dengan Tuhan, dan ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Rasul Paulus tinggal di dalam Allah, dia memperoleh kekuatan endinamo yang memperkuat dia, yang terus-menerus memberi kekuatan sampai dapat menyelesaikan pergumulan tetap dalam keadaan kuat. Maka, saudaraku, Rasul Paulus katakan, saudaraku, ayat yang ke-13 bagian A yang dikatakan, segala perkara dapat ku tanggung. Jadi, ketika seseorang tinggal dalam Allah, tinggal dalam firman Allah, ada kekuatan yang diberikan Allah, maka segala perkara itu dapat ditanggung karena ada Allah yang menyertainya. Kata ku tanggung, saudaraku, itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya bertumbuh secara sehat dari dalam sehingga menghasilkan sesuatu yang extraordinary atau di luar kebiasaan pada umumnya. Jadi ketika Rasul Paulus tinggal dalam firman Allah, ada kekuatan yang dia dapatkan, maka dia dapat menanggung segala perkara.
Artinya adalah dia tumbuh dari dalam secara sehat, sehingga dia menghasilkan sesuatu yang extraordinary, yang di luar kebiasaan pada umumnya. Apa artinya? Saudara punya kasih dalam Tuhan, kalau hari ini orang mengatakan kesulitan, itu hal yang wajar. Karena realita yang terjadi memang sulit. Hari ini tidak banyak orang yang tetap menerima gaji penuh, bahkan harus kehilangan pekerjaan. Di mana-mana orang mengalami kesulitan. Jadi pada umumnya orang hari ini mengeluh, tetapi yang dikatakan ku tanggung, artinya apa, saudara? Artinya menghasilkan sesuatu yang extraordinary. Ada respon yang berbeda ketika kesulitan-kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin kita kehilangan sebagian penghasilan, kalau hari ini Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, ku tanggung, maka menghasilkan sesuatu yang extraordinary. Respon kita berbeda dari kebanyakan orang. Kalau orang mengatakan susah, kalau orang mengatakan sulit, kalau orang mengatakan, saudaraku, semuanya serba susah, tetapi kita, anak-anak Tuhan, karena ada kekuatan yang datang dari Tuhan, kita bisa mengatakan, saudaraku, segala perkara dapat kutanggung. Artinya apa, saudaraku? Walaupun mungkin susah, saya tetap bersyukur karena ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita mengeluh? Apakah kita justru, saudaraku, meninggalkan Tuhan karena merasa Tuhan tidak menyertai kita di situasi sulit seperti ini? Rasul Paulus, saudaraku, sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita lihat di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, di tengah-tengah pergumulan yang dia boleh alami, saudaraku, Rasul Paulus tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk dia mengeluh. Yuk kita lihat pernyataan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ketiga Rasul Paulus katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kesengsaraan Rasul Paulus katakan tetap bisa bermegah? Kata bermegah artinya adalah beriak atau bersuka atau bergembira. Rasanya tidak mungkin kesulitan tetap ada dalam keadaan bersukacita. Tetapi ini yang dialami Rasul Paulus. Kenapa? Karena kata bermegah juga berarti berkesempatan untuk berjaya. Jadi ketika kesulitan, kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, sesungguhnya menjadi satu bagian yang harus kita ambil untuk kita gunakan meraih sebuah kejayaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pelaut yang tangguh tanpa dia mengarungi
ombak yang besar. Tidak ada seorang juara sejati tanpa dia menghadapi lawan-lawan yang berat. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan terjadi segala kesulitan itu, saudaraku, mestinya kita belajar dari Rasul Paulus. Itu menjadikan kita kesempatan untuk percaya. Mengapa? Untuk membentuk kita, untuk menjadikan kita kuat. Saudara kasih dalam Tuhan, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah menjadikan kita itu ekor. Itu yang kita yakini. Amin. Artinya apa, saudara? Tuhan akan membawa kita naik, naik, dan naik. Tetapi untuk sampai di puncak itu, saudaraku, kita harus jalan menanjak, harus jalan mendaki. Dan artinya pergumulan-pergumulan itulah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk membawa kita menjadi orang yang menikmati kejayaan di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Korintus pasal 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke 22 sampai 30, di mana Rasul Paulus menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penderitaan yang dialami. Nanti saudara bisa buka sendiri, saudara. Tetapi sebagai konklusi dari perenungan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini adalah, yuk, pergunakan masa-masa sulit ini untuk kita tetap tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau kita kesulitan baca firman Tuhan, saudara bisa tanyakan kepada Bapak Gembala. Tetapi baca firman Tuhan. Kalau tidak bisa 3 pasal, 1 pasal. Kalau tidak bisa 1 pasal, ya saudaraku, 1 ayat minimal, saudara. Tapi baca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, saudara menjadi orang Kristen yang smart, yang cerdas. Saya berharap kita tidak berhenti untuk mencari pribadi Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Karena ketika kita mencari pribadi Tuhan lewat firman-Nya, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di sana, kita akan menikmati kekuatan yang datang dari Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, belajar dari apa yang dialami oleh Paulus, menjadikan perjalanan kehidupan Paulus itu refleksi bagi kita semua di tengah situasi sulit yang saat ini terjadi, dan semua orang mengalami dampaknya. Mari saya mengajak kita semua tinggal dalam firman Tuhan. Tidak bosan bisa saya sampaikan, karena hanya ketika kita tinggal dalam firman Allah, maka kita dikuatkan dan dimampukan untuk menanggung segala perkara, dan kita akan mempunyai perilaku yang berbeda. Kita dapat mengucap syukur sekalipun situasi sulit. Kita dapat bermegah sekalipun situasi yang kita alami itu tidak menyenangkan. Saya percaya ketika kita tinggal dalam firman Allah, saudaraku, ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Kiranya dalam firman Tuhan akan mendorong kepada kita semua sungguh-sungguh menjadikan momentum kesulitan yang saat ini kita alami untuk merasakan anugerah Tuhan. Tuhan berkati kita renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 3 ayat yang ketiga bisa dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Jadi, yuk
tinggal dalam firman Allah hari ini. Karena ketika kita tinggal dalam firman Allah, Allah yang menjadi perisai bagi kita. Bahkan di saat badai menerpa hidup kita, firman Allah itu akan menenangkan jiwa kita. Manakala kesulitan-kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, karena perisai yang membentengi kita, kita akan tetap berdiri di tengah badai. yang memang tidak mudah dalam mengerjakan panggilannya sebagai orang percaya. Biarlah kami belajar dari Rasul Paulus, ketika segala kesulitan itu terjadi, bahkan nyawanya pun dipertaruhkan
selalu ada pengharapan. Oleh karena itu, kami percayakan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga kami tetap kuat, kami tetap mampu menghadapi kesulitan yang hari ini kami alami. Karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami akan terus kami nikmati sampai kami menyelesaikan masa sulit ini dalam keadaan kuat sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berhari Minggu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu masih bersama-sama kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mendapat berkah dari Bapak Gembala, kami akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian sekeluarga. Mungkin hari-hari ini ada yang tubuhnya kurang sehat, ya. Mungkin ada yang gejala corona, mungkin ada yang tubuhnya kecepit atau apapun juga. Saya akan mengajak Bapak Ibu berdoa yang ada di rumah maupun di gereja bersama kami. Kami yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih percaya kepada Tuhan Yesus, satu muridnya pernah berkata, Tuhan, sakit apapun ketika saya menjamah jubah Tuhan, saya pasti akan sembuh. Amin. Maka pada pagi hari ini saya akan mengajak berdoa Bapak Ibu. Keyakinan iman kita kepada Yesus Kristus kalau besar, tidak ada yang mustahil. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kami berdoa, kami yang nanti akan mengajak Bapak Ibu untuk angkat tangan, minta diurapi, memohon ampunan. Roh Kudus akan turun bersama-sama kita. Kalau Bapak Ibu punya anak, punya saudara yang saat ini ada di rumah sakit, ada di tengah-tengah tempat istirahat, sebut namanya. Kalau Bapak Ibu masih percaya, Tuhan Yesus Kristus pasti akan menyembuhkan. Amin. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, mari kita berdoa sekaligus kita angkat tangan kita, memohon ampun kepada Tuhan, agar Tuhan mensucikan diri kita, mensucikan tubuh jiwa raga. Kami yakin Tuhan, kalau kita Bapak Ibu sesudah memohon ampun, kita sucikan, Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan, memohon ampunan kepada Tuhan, agar jiwa kita ini disucikan. Itu satu-satunya syarat kita menjadi anak Tuhan yang suci. Itu mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, sebelum kami berdoa Tuhan, ampuni Tuhan kesalahan kami. Ampuni Tuhan kesalahan kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Turunkan Roh Tuhan, turunkan Roh Kudus kepada kami Tuhan, agar kami bisa menyelamatkan jiwa-jiwa saudara kami. Kau akan menyembuhkan tubuh jiwa kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, bagi yang tubuhnya sakit, pegang tangan Bapak Ibu dan punya keyakinan yang besar, saat ini akan terjadi yang mujizat yang begitu besar. Percaya, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan. Turunlah Roh Kudus atas kami semua Tuhan. Kami akan memberkati anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan Tuhan, memohon ampunan Tuhan. Turunkan Tuhan, turunkan Tuhan Roh Kudus pada kami. Kalau yang saat ini sembuh, angkat tangan,
Kalau yang saat ini masih merasakan sakit, minta kepada Tuhan Yesus Kristus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kalau bisa berbahasa roh, berbahasa kinara masih kinara, kinara masih kuna masih kinara. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kami yakin Tuhan saat ini sudah terjadi kesembuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan mereka. Akan terjadi mujizat besar akan kesehatan mereka. Tunjukkan kepada Tuhan kalau saudara saat ini sakit, tidak bersama engkau, tidak satu rumah pada engkau, sebut namanya tuh. Kami yakin Tuhan, Bapak Ibu, saat ini kau punya iman yang besar pada Tuhan Yesus Kristus. Kau akan menyembuhkan, kau akan menyembuhkan saudaramu, walaupun itu jauh pada engkau. Roh Kudus telah menjamah dia, dan akan kesembuhan itu terjadi. Terus Tuhan, jamah Tuhan, urapi mereka Tuhan. Kalau yang mereka saat ini mungkin terserang COVID, saat ini ada kesembuhan yang begitu besar. Di rumah sakit ada kesembuhan besar, ada mujizat besar terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak lama mereka akan sehat kembali, berkumpul dengan saudara-saudara kita, akan berkumpul dengan kita semua. Roh Kudus akan membakar virus itu, bakar. Virus itu akan mati, dan yang terjadi adalah suatu kesembuhan bersama-sama kita. Bapak Ibu, percayalah, ketika engkau sudah beribadah pada pagi hari ini, engkau akan ditelepon, engkau akan diberitahu bahwa kesembuhan saudara itu terjadi. Kami yakin Roh Kudus turun, Tuhan, bahkan memberkati kami semua di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah, terimalah berkat Tuhan melalui firman Bapak Gembala pada pagi hari ini. Mari jemaat dari Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Kita boleh merasakan hadirat rahmat berkat yang boleh kita terima di dalam ibadah saat ini. Jemaat terkasih, pulang dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Oleh karena terimalah berkat yang datang dari Tuhan, maka berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus yang tinggal menyertai kehidupanmu sepanjang hari. Dan biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari kepada wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.